Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah statement yang cukup mengejutkan. Beliau, Profesor Manahem Ali, membongkar, menyampaikan. Ia sampaikan, kita harus katakan apa adanya. Kita harus sampaikan apa adanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Beliau membongkar tentang kedekatan, ya, kedekatan antara Snok Khorhonya dengan Habib Utsman bin Yahya. Ini menarik ya, dan mohon agar supaya video ini disimak ya sampai akhir. Ya, tidak panjang ya, namun saya rasa ini penting untuk kita ketahui. Ketegasan beliau di dalam menyampaikan hal ini cukup luar biasa, dan mohon agar supaya dipahami betul-betul ya. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu. Tolong tanyakan profil Habib Utsman bin Yahya, apakah betul beliau profil janda dan dekat dengan Snowborn. Ini kalau ketemu saya nanti ini pertanyaannya kok abot-abot kabeh gitu. Ya saya harus ngomong apa adanya ya. Cuma ini pelajaran bagi kita. Begini ya. Saya harus mengakui apa adanya. Orang Jawa itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Wes. Jadi jangan dikebiah-uyah ya. Yang baik ikuti, yang tidak baik tinggalkan. Ya. Kalau bicara mengenai siapa itu? Habib Utsman bin Yahya, ya, apakah betul dia itu bersinergi dengan Snok Khorhonya? Bukan begitu bahasa lafalnya. Yang betul Snok Khorhonya, bukan Snok Grogronya, bukan. Orang Belanda itu huruf G dibaca H, dibaca H. Ya, biasa ilah Jawa nggak apa-apa. Jadi ada surat menyurat antara Snok Khorhonya dengan Habib Utsman bin Yahya, ada ditulis, dan dokumennya masih ada disimpan di Belanda dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah. Bahkan penelitian riset sudah dilakukan. Bahkan surat bisa dikatakan fatwa Habib Utsman bin Yahya mengenai siapa yang memberontak terhadap pemerintah Belanda, berarti dia telah menyelewengkan syariah. Itu ada dalam tulisan beliau sendiri. Dan itu bisa dibeli kok bukunya. Artinya apa? Memang betul Snok Khorhonya dekat dengan Habib Utsman bin Yahya. Iya, fakta real. Dan kita harus mengatakan itu apa adanya dan tidak boleh disembunyikan. Supaya apa? Jadi pelajaran generasi kita ke depan. Bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dicontoh. Tapi orang yang baik ya harus dicontoh. Siapapun mereka, apapun alasannya, dari manapun mereka berasal. Kita tidak melihat asal-usulnya. Tapi apakah dia melakukan tindakan yang menyalahi agama atau tidak, yaitu harus dijadikan pelajaran untuk generasi kita. Jadi kalau begitu, Snok Khorhonya dengan Habib Utsman bin Yahya, apakah satu era dan satu gerakan? Iya, betul. Bahkan dengan adanya Snok Khorhonya itu sendiri, kemudian Aceh pun jatuh. Semua jatuh. Bahkan waktu saya di Manado, itu ke tempat yang terpelosok sekali, tapi naik tempatnya. Itu padahal zaman sekarang, dulu nggak ada aspal kan, tapi lokasinya naik. Ternyata di situ dimakamkan Kiai Mojo beserta prajurit dan para ulama besar di sekitarnya. Saya nggak bisa itu. Saya meneteskan air mata saat lihat itu. Ingat dulu, jadi ulama-ulama kita dari Jawa semua diboyong oleh Belanda, diasingkan dari orang Jawa sendiri.
dan mereka di sana terasing, ditempatkan di situ dan menikah dengan perempuan-perempuan Minahasa. Jadilah orang-orang Jaton, Jawa Tondano sampai hari ini. Belanda itu kalau mau menghilangkan pemberontakan, satu kuncinya diambil di Boyong. Tapi ketika Kiai Mojo masih bergandengan tangan dengan Pangeran Diponegoro, ya, akhirnya Belanda punya sikap ini harus dipisah lagi. Kalau enggak ini akan terjadi petaka besar. Maka Pangeran Diponegoro diasingkan lagi ke Makassar dan meninggal di sana. Dan Pangeran Diponegoro bukan dari kalangan, ya jawab sendiri kan, bukan, tapi asli orang Indonesia. Jadi memang kita nggak boleh mengaku yang bukan haknya. Mengaku yang bukan haknya itu nggak boleh dalam Islam. Kita harus mengakui kelebihan orang lain tanpa harus kita caplok dengan bagian dari kita. Nggak boleh. Kalau mengambil hak yang bukan haknya, sama persis yang dilakukan oleh iblis melakukan itu, nggak boleh dicontoh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat. Tapi nampaknya panjenengan merenung, itu pasti merenung, ya. Karena bahasa yang saya sampaikan ini memang itulah fakta realnya. Fakta realnya begitu. Saya nggak boleh menutupi. Kalau saya menutupi, itu sama dengan saya menyimpan bangkai. Dan suatu saat akan tercium bangkai itu. Maka tidak boleh disimpan. Harus dikubur bangkai itu. Anak-anak kita, generasi ke depan, membutuhkan pelurusan sejarah. Itu yang penting. Jadi agama jangan dimanipulasi. Agama jangan diselewengkan. Itu aja yang penting. Saya kira demikian ya, matur nuwun. Sudah kita dengarkan bersama dari sebuah statement atau narasi yang cukup mengagetkan. Dan saya rasa apa yang telah beliau sampaikan tersebut merupakan hal yang memang penting atau perlu untuk kita ketahui bersama. Ya, sejarah mesti disampaikan dengan apa adanya. Kalau seperti itu adanya, sampaikan. Ya, sampaikan, lontarkan, biar generasi kita biar melihat, biar tahu ya bagaimana sejarah bangsa, sejarah yang ada di negara yang kita cintai ini. Apakah Snok Khorkonye ya atau Snok Khorkonye ya, apakah ia dekat dengan Habib Usman? Apakah ia satu gerakan? Saya rasa di dalam video barusan sudah kita temukan jawabannya ya, dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Profesor Manahem Ali. Walaupun hal itu mengejutkan ya, kita dengarkan itu ya, kita pahami itu ya. Jika Anda masih belum mempercayai ataupun ya artinya penasaran ya, mungkin Anda butuh belajar, artinya silakan untuk meng-cross check ya sejarah tersebut ya. Artinya hal tersebut saya rasa merupakan hal yang cukup bagus nantinya ya. Coba Anda lihat. Ya, coba Anda lihat. Beliau katakan hal tersebut dengan apa adanya. Dengan apa adanya. Karena memang ya itu, sejarah mesti diungkapkan dengan apa yang ada. Kalau adanya seperti itu, nah, yang ada seperti itu harus dilontarkan. Ya, harus dilontarkan. Ya, begitu teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya sebagai konten kreator ya. Saya putarkan video tersebut karena saya anggap ini merupakan hal yang cukup penting untuk kita ketahui bersama. Jadi apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi, dari pemahaman yang telah saya pahami atau ungkapan yang telah saya lontarkan, jika ada kesalahan dalam hal itu, saya sebagai pemilik channel ini
Sebagai pemilik channel atau visual, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, sejarah itu penting. Ya, di video-video sebelumnya juga pernah saya sampaikan hal ini. Jadi sejarah itu penting. Ayo kita pelajari, kita lihat bagaimana sejarah bangsa kita, sejarah para pahlawan-pahlawan kita. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.